Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Masih ingat kejadian ini? Ini merupakan ledakan di Beirut, Lebanon pada tanggal 4 Agustus 2020. Kejadian ini menewaskan 100 orang dan melukai lebih dari 4.000 orang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Keamanan Umum Lebanon yang menyatakan bahwa penyebab ledakan kemungkinan besar disebabkan oleh bahan peledak amonium nitrat. Nah, sebenarnya amonium nitrat ini adalah senyawa kimia yang berbentuk kristal berwarna putih dan dapat larut dalam air. Amonium nitrat ini biasa kalian gunakan dalam pupuk. Sebenarnya senyawa ini hanya dapat membahayakan jika terkena api atau minyak. Mengapa ledakan di Lebanon memiliki daya rusak yang sangat tinggi, bahkan sampai radius 10 km? Apa yang menyebabkan amonium nitrat bisa meledak, dan mengapa umumnya bahan peledak menggunakan nitrogen? Mari kita bahas satu persatu di video ini. Ikatan kovalen rangkap 3 N-ikat-N pada molekul nitrogen memiliki energi ikatan yang sangat besar. Oleh karena itu, banyak reaksi kimia yang melibatkan pembentukan molekul nitrogen bersifat sangat eksotermik. Sebagai contoh adalah reaksi peledakan. Bahan peledak pada umumnya terbuat dari senyawa nitrogen. Pada saat peledakan dihasilkan energi kalor yang sangat besar dan sangat eksoterm, dan pelepasan gas produk reaksi dalam volume yang sangat besar. Nah, selain itu, gelombang udara yang bergerak sangat cepat, bahkan sampai 6 km per detik, akibat peningkatan volume gas produk reaksi yang sangat besar dan atau akibat pemuaian udara oleh karena pelepasan energi kalor yang besar dalam waktu singkat, menyebabkan daya rusak dari peledakan ini sangat besar. Selain itu, amonium nitrat memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena peledakan amonium nitrat mampu menghasilkan gas oksigen yang selanjutnya mengoksidasi dan membakar zat-zat lain, sehingga menaikkan jumlah energi kalor yang dilepaskan. Karena dapat menyuplai oksigen yang cukup, amonium nitrat juga digunakan sebagai bahan campuran untuk bahan peledak dengan daya rusak tinggi seperti trinitrotoluen dan dinamit. Tapi tenang saja, aplikasi dari energi ikatan bukan hanya hal-hal berbahaya melulu seperti yang disebutkan tadi. Energi ikatan juga digunakan pada bahan bakar dan makanan. Nah, pada umumnya bahan bakar untuk mesin-mesin adalah hidrokarbon dan batu bara. Bahan bakar untuk makhluk hidup adalah lemak dan karbohidrat. Semua reaksi di atas memerlukan pemahaman tentang energi ikatan. Ada 3 jenis energi ikatan, yaitu energi atomisasi, energi disosiasi ikatan, dan energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom per mol zat dalam bentuk gas. Rumusnya adalah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan pada produk, atau jumlah energi ikatan di sebelah kiri dikurangi dengan jumlah energi ikatan yang di sebelah kanan. Besarnya energi ikatan ditentukan secara eksperimen. Pada reaksi eksoterm, besarnya energi yang timbul biasanya energi penggabungan ikatan jauh lebih besar dari energi pemutusan ikatan. Salah satu konsep dasar yang harus kalian pahami untuk menentukan energi ikatan adalah energi ikatan kovalen yang dibentuk melalui struktur Lewis. Harus kalian ingat, energi ikatan merupakan perubahan entalpi pada saat pemecahan ikatan dalam wujud gas. Agar kalian lebih memahami tentang materi energi ikatan ini, silahkan perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Agar kalian bisa memahami dan menyelesaikan soal ini dengan cepat, kalian harus mengingat kembali materi kalian tentang hidrokarbon, khususnya tentang ikatan kimia, bagaimana cara membentuk rantai karbon. Setelah memahami contoh soal ini, silahkan kerja latihan pada bagian akhir video, agar kalian bisa lebih memahami materi tentang energi ikatan. Selamat menyaksikan. Contoh soal 1, tentukan entalpi reaksi pada reaksi etena bereaksi dengan gas klorin menghasilkan 1,2 dikloroetana. Nah,
kembali struktur dari reaksi ini. C2H4. Berarti jumlah C yang harus digambar ada 2. Ingat, ketena berarti dia memiliki ikatan rangkap 2. Jumlahnya 4. Bereaksi dengan gas klorin, Cl ikat Cl, menghasilkan 1,2 dikloroetana. Anak berarti dia berikatan tunggal. Gambar dulu. C ikat C. Jumlah H yang diikat ada 4. Cl-nya 2. Setelah strukturnya digambar, kenali ikatan yang mirip. C ikat H dengan C ikat H, dicoret. Kemudian C ikat H, C ikat H, lalu C ikat H. C ikat C tidak boleh kita coret karena jenis ikatannya berbeda. Di sebelah kiri ikatannya rangkap 2, di sebelah kanan ikatan tunggal. Nah, setelah itu kenali jumlah ikatan yang tersisa. Di sini tinggal 1. C ikat C tambah Cl. 1 C ikat C dan ada 2 ikatan C ikat Cl tambah 2 ikatan C ikat Cl. Masukkan nilainya. Setelah menentukan energi yang tersisa, kita tuliskan rumusnya dulu. Entalpi reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan ikatan dikurangi jumlah energi pembentukan. Atau yang di sebelah kiri dikurangi dengan yang di sebelah kanan. Depan dikurangi dengan belakang. Di bagian depan yang tersisa C ikat C dan C. C rangkap 2C dan Cl ikat Cl. Di sebelah kanan C ikat C dan 2 ikatan C ikat Cl. Masukkan nilainya sesuai dengan yang diketahui. Untuk C rangkap 2C nilainya 146, Cl ikat Cl 58, C ikat C 83, C ikat Cl 79. Kemudian jumlahkan 146 ditambah 58 hasilnya 204. Perkalian lebih kuat dari penjumlahan, jadi selesaikan dahulu perkaliannya. 2 dikali 79 hasilnya 158. Setelah dikalikan baru dijumlahkan dengan 83, hasilnya 241. 204 dikurangi 241 hasilnya minus 37 kilojoule per mol. Hanya menentukan bahwa dia reaksi eksoterm, artinya reaksi ini melepas energi melepas kalor ke